Halo dok, apa kabar dok? Lama nggak ketemu nih dok. Halo, kabar baik. Baik ya dok ya, Iya, sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, kita kan di sini mau belajar lagi nih sama dokter, mau konsul segala macam, nah tentang kesehatan yang pastinya. Kalian boleh kenalin lagi nggak dok? Maksudnya title dokter segala macam biar yang nonton di sini bisa pada tahu. Oke, jadi nama saya Dr. Raisa Tina Juanda, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Spesialis gizi berarti ya dok ya? Iya, menjalankan kuliah kedokteran itu kurang lebih selama 6 tahun. 6 tahun itu kita sudah dapat 2 gelar ya, sarjana kedokteran dan dokter umum. Oke. Lalu selanjutnya saya melanjutkan sekolah lagi, yaitu Magister Gizi, dan kemudian lanjut lagi, habis ambil magister, ambil spesialis. Oh beda ya dok? Spesialis Beda. sama magister bedanya apa dok? Beda, jadi ada yang bisa ngambil magister aja, ya udah stop sampai MGizi aja tuh gelarnya, tapi belum bisa dibilang spesialis. Oh gitu. Iya, jadi setelahnya lanjut lagi baru ambil spesialis. Jadi kalau misalkan nggak spesialis, title-nya MGizi doang? MGizi. Nah kalau udah pakai spesialis jadi? Jadi ada SPGK-nya. Oh, baru tahu. Jadi dokter belajar berapa lama tuh dok? Berarti tentang kesehatan semua nanti? Iya, jadi kebetulan master dan spesialisnya yang saya ambil itu keduanya tentang gizi ya. Jadi biar lebih spesifik dan lebih fokus. Penasaran sih dok, kenapa dokter pilih gizi gitu dok? Apa yang memotivasi dokter untuk memilih spesialis ke Spesialis gizi? itu, ya. Jadi sebenarnya dari dulu ya, bahkan dari SMA saya tuh sangat tertarik sama yang namanya makanan. Oh, oke. Karena kebetulan historinya waktu dulu itu saya seorang atlet. Dan kalau atlet itu pasti kan maunya menang dong, tiap tanding tuh pasti maunya menang terus gitu. Nah jadi saya cari tuh segala macam, saya konsultasi, saya cari ke dokter olahraga, ke dokter gizi. Nah saat mau cari dokter gizi susah banget ditemuin, jadi kayak sampai saya cari, kok nggak ada ya dokter gizi di Jakarta gitu loh, kota gede kayak gini, saya nggak menemukan. Nah jadi dari situ saya mulai terpacu tuh kayak, wah kenapa bisa nggak ada, padahal makanan ini penting banget. Dan apalagi ketika saya sudah menjadi dokter umum, itu banyak banget pasien yang menanyakan semua masalah seputar gizi. Betul. Baik itu orang sehat, orang sakit, dari anak kecil sampai orang tua pun semua nanya makanan yang baik harus seperti apa, kalau kena penyakit ini makanan seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan itu yang saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah belajar secara khusus. Nah makanya dari situlah akhirnya saya mengambil spesialis gizi klinik. Oh, waktu dokter jadi dokter umum banyak nanya seputaran gizi dan dokter kurang paham di situ karena belum ambil spesialis gitu ya dok ya? Iya benar. Oh, oke. Wah, baru tahu dok, ternyata motivasi dokter untuk menjadi dokter gizi itu karena pertama dulunya atlet. Iya. Saya nggak pernah tahu itu sebelumnya. Oh, dulunya atlet berarti memang sebelum jadi dokter pun dokter udah concern sama gizi ya? Tentang Iya, kesehatan ya, benar. karena kan kalau atlet harus jaga badan dengan caranya ya makanannya ya dok ya berarti ya? Iya. Oke. Dok, tadi kalau lagi ngomong dokter kan nanti sebutin tentang pasien dok. Saya agak penasaran dok, kan dokter udah dokter umum juga udah praktek berarti ya dok ya? Iya. Dokter umum udah praktek, habis itu dokter spesialis gizi juga udah pasti udah praktek sampai punya klinik sendiri kan seperti ini. Pasien-pasiennya tuh biasa keluhannya apa aja sih dok? Kalau misalkan yang datang ke sini tentang gizi gitu, kalau misalnya tadi dokter udah ngomong keluhan tentang makan apa segala macam, Iya. boleh cerita nggak sih dok? Biasanya pasien tuh keluhannya apa aja? Pasiennya sih bervariasi yang datang ke sini, tapi mayoritas itu dibagi dua. Jadi yang pertama yang gizi lebih atau dia biasanya kelebihan berat badan. Lalu ada juga yang gizi kurang, jadi malnutrisi atau sulit makan, ada gangguan menelan dan lain sebagainya. Jadi banyak banget, tapi memang mayoritas pasien saya itu paling banyak adalah yang obesitas. Bahkan ada yang nggak obesitas, badannya udah bagus, tapi tetap pengen makin langsing lagi, makin bagus lagi, iya. gitu banyak juga. Wanita dong? Enggak juga loh. Enggak ya, banyak? Pria sekarang banyak juga, gitu. Jadi nggak laki, nggak perempuan, sekarang sangat penting untuk menjaga badannya tetap ideal terus. Berarti tentang kelebihan gizi ya, banyakan kelebihan gizi berarti dok? Ya, mayoritas lebih banyak. Oh, itu berarti yang obesitas berarti ya dok ya? Iya. Kalau yang kayak ada yang diabetes itu nggak ada ya dok? Biasanya yang datang ke sini selain karena kegemukan, biasanya kegemukannya udah ada penyakit penyerta lainnya tuh. Jadi kegemukan plus darah tinggi, plus kolesterol, plus diabetes, plus asam urat, wah pokoknya udah banyak tuh penyakit penyertanya biasanya. Saya penasaran itu orang-orang yang pengen langsing atau yang obesitas itu biasa paling banyak dokter umur berapa pasiennya?
Ya, rata-rata sih dewasa di atas 18 tahun ke atas ya. Tapi yang anak pun juga sekarang banyak gitu. Jadi biasanya tuh anak-anak yang mulai usia remaja gitu ya, di atas 12 tahun itu biasanya juga anak sekarang sudah mulai memperhatikan bentuk badannya. Jadi kalau misalnya mereka gemuk, mereka mulai malu dan mereka mulai mau menurunkan berat badan. Oke. Jadi kan dokter kan sebut bahwa ternyata mayoritas pasien tuh yang kelebihan gizi atau obesitas ya dok ya, kegemukan ya dok ya. Iya. Nanya-nanya sedikit tentang obesitas nih dok. Penyebab obesitas menurut dokter yang udah paham di gizi, kira-kira apa ya sih dok penyebab dia kegemukan? Penyebab kegemukan itu banyak, tapi nomor satu itu sekarang yang paling banyak adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah dari seberapa banyak dia makan, seberapa banyak kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada juga faktor genetik. Tapi faktor genetik ini sebenarnya hanya sebagian kecil. Jadi bukan berarti orang tuanya gemuk, anaknya pasti gemuk, itu bukan berarti. Tapi lebih ke arah biasanya anaknya ini jadi ikutan gemuk karena dia mengikuti cara makan kedua orang tuanya. Jadi balik lagi sebenarnya memang karena faktor lingkungan tersebut yang lebih memegang peranan besar. Lalu ada juga penyebab lainnya, seperti misalnya memang ada penyakit tertentu, atau misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang memang bisa membuat berat badannya naik terus. Itu ada juga, tapi itu sebagian kecil. Jadi mayoritas memang karena lingkungan tersebut. Berarti penting banget untuk kita mengerti tentang kalori ya dok ya, biar kita nggak kelebihan gizi gitu ya? Iya, benar. Boleh cerita dikit nggak sih dok tentang kalori itu, kenapa harus kita jaga segala macam? Ya, jadi ini cara gampangnya ya, cara gampangnya. Kalau misalnya nih dalam sehari butuh 1.500, tapi yang kita konsumsi selalu berlebihan, misalnya selalu 3.000 gitu. Nah, kelebihannya itu akan disimpan di dalam tubuh menjadi sel-sel lemak. Nah, itu dia yang lama-kelamaan bisa menyebabkan tubuhnya makin lama makin gemuk. Keseimbangan kalori itu sangat penting. Jadi kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang keluar. Untuk maintain ya dok? Untuk maintain. Nah ini seru nih dok, soalnya kan saya juga suka di bidang sini nih dok. Tadi dokter nyebutin 2 poin yang menurut saya paling seru. Yang pertama adalah yang menyebabkan obesitas, faktor itu ada yang genetik. Cuman sebenarnya faktornya itu bukan ke genetik 100%, tapi mayoritas ke lingkungan di genetik tersebut ya dok ya? Iya. Kasar orang tuanya gemuk, anaknya bisa punya chance nggak gemuk sebenarnya dok ya? Soalnya banyak orang sering bilang tuh kan, iya gue kan gemuk karena bokap gue gemuk, kata mama gue gemuk gitu. Iya, rata-rata tuh gini, yang saya temukan orang yang gemuk itu biasanya dia sudah tidak percaya diri, jadi sudah minder duluan, dan biasanya mereka tidak yakin mereka bisa lagi menurunkan berat badan atau mencapai berat badan ideal. Dan orang-orang seperti ini yang memang perlu dibantu gitu, karena bukan berarti nggak bisa, tapi bisa loh meskipun keluarganya gemuk semua gitu, bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Kan dokter tadi bahas tentang kalori. Kalau kalori itu harus kalau mau maintain ya kalori yang keluar harus sama kalori yang masuk untuk maintain. Tahu saya sih banyak yang nggak ngerti. Misalkan kan ini cuma minuman doang, minuman manis kan dia kadang-kadang orang nggak gitu tahu kalau itu kan kalori ya dok ya. Iya benar, apalagi kalori dari minuman itu biasanya lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Misalnya minuman sama makan nasi gitu ya, kalorinya sama-sama 200. Tapi kalau kita minum, ini dia akan lebih cepat dirubah menjadi energi dan disimpan jadi lemak dibandingkan dengan kita makan nasi tadi gitu. Jadi harus hati-hati tuh. Saya juga pernah menemukan kasus ya, pasiennya gemuk dan ada diabetes. Jadi pasiennya bilang, saya tuh cuma makan buah aja loh dok gitu, kok saya bisa sih jadi gemuk gini, terus saya jadi kena diabetes gitu. Saya tanya makan buahnya apa aja dan berapa banyak. Saya makan pisang 1 hari 1 sisir, pepaya 1 hari 1 bulatan pepaya gitu tuh saya. Ya itu terang aja gitu. Jadi meskipun buah makanan sehat, tapi kalau misalnya dikonsumsinya berlebihan tentunya juga bahaya karena itu kalori juga dan meskipun sehat kan tetap ada gulanya. Jadi kalau dari minuman itu yang kenapa harus hati-hati, karena yang pertama kalau kita minum, kita kan minum tuh cepet ya dan biasanya kita nggak kenyang kalau minum itu, padahal kalori yang masuk itu berlebihan kalau minuman yang memang ada gula atau ada sirupnya. Contohnya boba itu 1 gelas bisa hampir 500 kalori sendiri, udah setara dengan 1 porsi kita makan nasi plus lauk plus sayur seperti itu. Jadi kalau kita makan nasi full kan kita kenyang, tapi kalau kita cuma minum 1 gelas tentunya kita nggak kenyang dan tentunya nantinya kita jadi mau makan-makan lagi yang lainnya.
Nah itu orang-orang takut sama nasi putih, tapi orang-orang bisa nggak takut sama minuman-minuman seperti itu gitu. Dia nggak tahu soalnya ya dok ya. Benar. Oke. Biasa kalau obesitas nih dok, itu di umur berapa sih dok? Kalau tadi kan mayoritas pasien dokter, kalau sekarang obesitas itu biasa di umur berapa sih paling banyak? Jadi obesitas ini bisa dialami oleh berbagai usia. Dari anak sampai orang tua pun bisa mengalami obesitas ini. Anak itu umur berapa dok? Banyak ya, di atas 5 tahun biasanya itu juga sudah ada anak-anak yang obesitas. Apalagi anak sekarang kalau misalnya makannya tidak dijaga, jadi makannya itu terlalu banyak makanan yang diproses terlalu tinggi. Contohnya makanan olahan seperti misalnya sosis, bacon, ham, junk food, belum minuman, nanti minumnya minuman kemasan terus atau minum soda terus. Nah itu kan tentunya yang kalorinya semua tinggi dan nutrisinya itu minimal, jadi nutrisinya itu sedikit. Nah ini bisa menyebabkan obesitas. Oke, tadi kita ngomong obesitas terus, emang bahaya nggak sih dok obesitas? Apa cuman looks-nya doang kayak jadi nggak pede, atau memang bahaya untuk kesehatan ke depan dok? Bahaya, yang pertama udah dilihatnya itu tidak bagus ya dibanding orang yang beratnya ideal. Jadi itu dampak fisik. Lalu orangnya juga bisa mengalami dampak fisik seperti misalnya dia cepat ngos-ngosan, dia cepet capek, jadi dia nggak kuat untuk bekerja atau berolahraga yang lama, misalnya gitu. Lalu bisa juga ada dampak dari psikis. Nah, dampak dari psikis itu tadi perasaan dia minder, nggak pede, nggak percaya diri. Bahkan obesitas ini juga sudah banyak penelitiannya dikaitkan juga dengan kejadian depresi. Jadi yang obesitas lebih banyak yang menderita depresi nih dibandingkan yang berat badannya ideal. Lalu ada juga dampak penyakit. Dampak penyakit ini juga banyak. Jadi bisa meningkatkan darah tinggi. Lalu kolesterol juga berbahaya yang nantinya bisa mencetuskan penyakit jantung, penyakit stroke, dan bahkan hingga penyakit kanker. Jadi bahaya banget obesitas. Mungkin semua orang tahu nih kalau obesitas jadi lebih cepet capek, bisa diabetes dan sebagainya. Tapi kenapa sih dok? Jadi gini, sel lemak yang berlebihan itu di dalam badan kita akan menimbulkan peradangan. Kalau kita berat badannya kelebihan terus nih, peradangannya itu terjadi kronik setiap hari atau setiap menit, setiap detiknya itu badan kita mengeluarkan sel radang terus-terusan. Nah lama-kelamaan metabolisme dan kerja dari organ-organ yang ada tentunya jadi nggak maksimal nih. Misalnya harusnya kan kerjanya maksimal untuk ngebenerin sel yang rusak, untuk mencerna makanan, untuk mengeluarkan hormon, misalnya gitu ya. Tapi yang ada organ kita itu malah jadi sibuk untuk menetralisir peradangan yang terjadi secara kronik tersebut. Itulah dia kenapa lama-lama kalau diabetes insulinnya rusak, kolesterol juga, kolesterol tinggi lama-kelamaan bisa menyumbat pembuluh darah, contohnya gitu. Nah, biasa makanan-makanan apa sih dok yang biasanya memang bisa mencetus utama di obesitas tuh seperti apa sih dok? Kayak yang high kalori gitu, yang tinggi kalori? Ya, jadi yang pertama itu makanan yang diproses terlalu tinggi, makanan yang minim nutrisi ya, jadi sosis, ham, bacon, contohnya kayak gitu, atau mentega, margarin yang terlalu banyak itu juga berbahaya, dan juga makanan-makanan junk food dan minuman kemasan atau minuman botolan yang kalorinya itu tinggi. Bener nggak dok kalau makan makanan yang mengandung minyak tinggi, yang tepung juga tinggi seperti yang kayak crispy gitu ya dok ya, mengandung kalori yang tinggi juga dok? Iya benar. Jadi minyak itu ya per 1 sendok makan minyak itu kalorinya bisa mencapai 100 kalori sendiri. Jadi kebayangkan kalau makanan yang digorengnya minyaknya itu hampir penuh loh, itu satu pancinya. Iya makanya itu berapa banyak minyak di dalam itu gitu. Sebagai contoh gambaran ya, ayam nih 1 drumstick itu kalau mentah hanya 50 kalori loh. Tapi kalau dia dimasak, ditambah tepung, ditambah minyak, digoreng deep fried, itu kalorinya bisa sampai 250. Jadi 5 kali lipat lebih besar. Jadi kebayangkan kalau kita makannya kayak gitu terus, otomatis kita lama-lama bisa jadi obesitas. Banyak ya dok pasien-pasien yang suka makan seperti itu dan konsul ke dokter gitu ya dok? Iya banyak. Sekarang banyak gini, banyak orang yang nggak punya waktu nih untuk masak gitu. Jadi kerjanya langsung beli, ngetik-ketik, langsung dateng makanannya. Nah itu dia yang bahaya tuh. Jadi harus pilih makanan yang tetap sehat. Apa yang dokter sarankan ke pasien-pasien tentang cara mencegah atau cara mengobati obesitas itu dok? Ya jadi kalau mau mencegah obesitas ini ada beberapa tahapan. Nah tahapan awal yang pasti harus merubah gaya hidup.
Jadi gaya hidup tadi yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang memang penyebab utama dari obesitas itu sendiri. Lalu yang kedua baru pemakaian obat-obatan. Obat-obatan ini diperlukan kalau gaya hidupnya sudah dilakukan tapi obesitasnya tidak teratasi. Nah itu baru kita boleh pertimbangkan pemberian obat. Yang ketiga, yang terakhir baru operasi. Nah jadi operasi ini pilihan terakhir nih gitu. Kalau memang obesitas yang sudah berlebihan, yang misalnya orangnya itu obesitas morbid ya dibilang ya, itu sudah indikasi operasi. Berarti tetap yang paling utama di atas semuanya adalah makanan ya dok ya? Pola makan dan perubahan gaya hidup. Kembali lagi ke situ tetap ya dok ya? Iya. Oke, gimana sih dok cara memiliki pola makan yang menurut dokter itu gizinya seimbang dan bagus gitu dok? Ya jadi yang harus dimakan ya, ntar saya kayak ada contoh deh, gini. Jadi gini, contoh makan yang benar itu seperti ini. Setiap kali makan kan kita makan pasti pakai piring ya. Yeah. Nah jadi piringnya itu kita isi sepertiga, ini adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat ini adalah makanan pokok dan dia merupakan sumber energi. Nah ini contohnya selain nasi ada juga roti, mie, kentang, ubi, singkong. Nah ini masuk ke sumber karbohidrat. Seperenamnya protein. Protein ya lauk pauk, ini bisa dari daging, ayam, ikan, telur, terus tahu, tempe, dan juga susu, ini juga masuk ke lauk pauk. Protein ya dok ya? Protein. Seperenamnya lagi buah-buahan, lalu sepertiganya lagi ini sayur-sayuran gitu. Nah kalau kita makannya setiap hari seperti ini, dan yang penting bervariasi juga ya. Jadi lauknya itu variasi, karbonya boleh variasi, buahnya juga, sayurnya juga. Ini tentu sudah memenuhi prinsip gizi seimbang dan biasanya vitamin dan mineralnya pun sudah tercukupi setiap harinya. Ya kita orang Indonesia kebanyakan nasinya nggak segini dok, segini Nah nasinya, itu lauknya dia. di atasnya. Jadi biasanya makannya gini, segini nasi semua, terus nasinya digoreng, gitu, terus udah gitu sayurnya mungkin cuma kayak selembar 2 lembar dan lauknya dikit banget, nah gitu. Biasanya kayak gitu. Makannya nasi dan digoreng udah sebanyak itu, jadi kalorinya karbo juga jadi ketinggian ya dok ya? Iya benar. Menurut dokter kalau misalnya lagi liburan apakah kita wajar? Lagi liburan kan kalau saya sih liburan kadang-kadang mau have fun juga sama orang tua, sama teman kan. Pasien dokter ada nggak dok? Misalnya lagi liburan nih, atau ngomong saya lagi liburan dulu ya dok ya, jadi bebas dulu gitu. Tentunya banyak lah yang seperti itu ya. Ya itu menurut saya sih wajar-wajar aja kalau kita liburan terus kita mau kuliner di tempat tersebut, mau coba makanannya. Dan biasanya kan makannya itu juga bersama dengan yang lain nih. Jadi nggak mungkin kan yang lain semua makan gitu cuma minum air putih gitu misalnya di pojok, itu kan nggak mungkin, kasihan banget gitu. Jadi ya kalau lagi liburan ya sah-sah aja, tapi yang paling penting adalah segera mengembalikan berat badannya setelah liburan. Jadi jangan ditunggu sampai naiknya terlalu banyak karena nanti jadi akan sulit lagi untuk menurunkan. Oh jadi abis liburan biasanya naik berat badan ya dok ya? Biasanya naik tuh, bisa ya 1-2 kilo biasanya ada, tapi itu harus segera dikembalikan ke semula. Kalau misalkan 3 hari mungkin 1-2 kilo, kalau seminggu atau 2 minggu mungkin jadi 5 kilo kalau Nah itu dia. Dan itu benar-benar berarti gara-gara pola makannya dok ya? Iya. Jadi pola makan berpengaruh sekali ya dok? Iya. Dok, boleh saya lihat lagi dok ya? Jadi gunanya ini kan untuk sumber energi, ini sumber protein. Nah, kalau yang sayur buah nih buat apa sih dok? Ya, jadi sayur dan buah ini dia selain vitamin dan mineralnya tinggi, juga mengandung serat. Nah, serat ini yang sangat diperlukan dan biasanya itu suka terabaikan oleh kita nih sehari-hari nih. Jadi kebutuhan serat sehari-hari yang diperlukan itu adalah 25 sampai 30 gram. Perharinya. Serat itu dok? Serat. Nah, tapi rata-rata ini menurut penelitian juga, rata-rata itu yang dikonsumsi per hari hanya 15 gram. Jadi tentunya kurang nih dari rekomendasi. Padahal serat ini sangat diperlukan karena bisa mencegah berbagai penyakit. Oh gitu ya dok ya? Jadi sayur tuh, kan kita taunya tuh dulu ini bagus, tapi nggak pernah tahu bagus itu untuk apa. Ternyata selain vitamin dan mineral, seratnya tinggi. Iya. Oke. Tadi kan dokter juga udah bilang bahwa serat itu bisa membantu mencegah beberapa penyakit gitu ya dok ya? Gimana cara dia bisa mencegah gitu? Bekerja di badan kita tuh gimana gitu? Oke, ya jadi kita harus kenali dulu ya serat. Serat ini ada 2 jenis nih, serat larut dan serat yang tidak larut. Nah, keduanya ini memiliki fungsi yang baik di dalam badan. Jadi kalau serat yang tidak larut ini dia nantinya akan membentuk massa festes.
membentuk massa feses dan dia akan memperberat feses sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, lalu ada juga serat yang larut air. Nah, yang larut air ini fungsinya banyak. Jadi fungsi utamanya ada 4. Yang pertama, dia bisa mengikat lemak. Nah, ini karena dia lemak yang kita makan bisa diikat sama serat. Jadi akibatnya apa? Ketika terjadi ikatan, nah di lambung itu akan terjadi penurunan makanan yang lebih lama. Jadi maksudnya pengosongan lambungnya itu akan lebih lambat. Akibatnya kita jadi tidak mudah lapar. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita nggak mudah lapar, tentunya kan asupan makannya jadi lebih sedikit ya. Jadi bagus juga untuk mencegah obesitas. Lalu yang kedua adalah dia bisa mengikat gula. Nah, jadi makanan-makanan yang kita makan kan ada gulanya tuh. Sebagian juga bisa diikat oleh serat tersebut. Jadi juga sangat baik untuk mencegah diabetes nih. Nah, lalu yang ketiga fungsinya adalah mengikat garam empedu. Nah, kalau garam empedu itu bingung ya, garam empedu itu apa sih? Jadi di dalam organ kita nih ada organ kecil gitu ya, dia ini empedu namanya. Nah, empedu ini akan menghasilkan garam yang fungsinya ini untuk mencerna lemak. Nah, karena si garamnya ini bisa diikat oleh serat tersebut, otomatis dia akan dibentuk lagi kan, karena dia akan diproduksi terus nih sama organnya itu. Nah, kalau untuk memproduksinya itu ternyata bahan utamanya adalah dari kolesterol. Itu jadi serat ini juga otomatis bisa menurunkan kadar kolesterol kita karena kolesterolnya dipakai untuk membentuk garam empedu tadi. Lalu fungsi yang terakhir ternyata bisa memfermentasi bakteri di usus. Jadi gini, di usus kita itu kan ada bakterinya ya. Jadi bakteri yang baik sama yang jahat ini harus balance. Nah, serat tersebut ternyata bisa terfermentasi oleh bakteri itu. Jadi dia membentuk bakteri yang lebih baik dan bakterinya bisa bekerja melawan yang lebih jahat. Terfermentasi bisa juga dikeluarkan melalui feses. Nah, saat terjadi fermentasi dengan bakteri, saat serat tersebut terikat dengan bakteri, usus kita gerakannya itu akan menjadi lebih cepat. Ibaratnya usus itu kayak selang ya. Selangnya itu ada gerakan pijetnya gini nih. Gerakan ini namanya gerakan peristaltik ya. Jadi dia mencerna makanan yang masuk. Nah, ketika terjadi ikatan dengan serat, gerakannya ini bisa menjadi semakin cepat. Otomatis buang air besarnya juga akan menjadi lancar karena gerakannya cepat dan masa transit di ususnya ini akan jadi lebih singkat. Jadi peran serat nih terhadap pencegahan obesitas. Yang pertama, dia ini bisa menurunkan rasa lapar. Kenapa? Karena dia bisa membuat lambung itu terasa lebih penuh. Jadi pengosongan lambungnya akan terjadi lebih lama. Lebih lama, otomatis kita jadi tidak mudah lapar. Lalu yang kedua, pengeluarannya itu akan menjadi lebih cepat. Pengeluaran saat makanan menjadi feses itu akan dipercepat oleh serat. Jadi otomatis yang terserap di badan kita pun jadi akan lebih sedikit. Serat ini juga tadi bisa mengikat lemak ya. Jadi karena dia bisa mengikat lemak, otomatis lemak yang terserap di badan kita kan juga akan jadi lebih sedikit karena banyak yang dikeluarkan melalui feses. Tapi pasti yang sebagian doang kan, nggak mungkin seluruh lemak bisa diikat. Iya, nggak mungkin karena memang biar bagaimanapun tubuh kita tetap memerlukan lemak. Dok, tadi kan dokter bilang bisa mengikat gula, lemak, dan juga menurunkan kolesterol kan dok ya? Iya. Ya itu. Nah itu diikat lalu diapain dok? Apakah dibantu dibuang lewat BAB atau feses? Semuanya itu akan diikat oleh serat dan nanti akan dikeluarkan melalui feses, melalui proses defekasi tadi. Jadi serat ini sangat penting ya, bisa melancarkan pencernaan kita. Dan kebayang nggak kalau kita kurang serat nih, tinja kita itu nantinya akan kering dan jadi akan susah dikeluarkan. Nah, jadi untuk mengeluarkannya itu kita perlu tekanan nih. Biasanya perlu ngeden lama gitu, tekanan terlalu tinggi. Nah, tekanan yang terlalu tinggi di dalam usus kita kalau terjadi terus-menerus ya, lama-kelamaan bisa menimbulkan
usus itu seperti ada kantong-kantong kecilnya karena dia kebanyakan tekanan yang terlalu tinggi tadi. Nah, kantong-kantong kecil ini kalau bahasa kedokterannya namanya divertikula ya. Nanti kelamaan saat sisa makanan itu nyangkut di kantong-kantong kecilnya. Emang kalau misalkan zat-zatnya jadi nempel di usus besar, hal terburuknya bisa kenapa sih dok? Hal yang terburuk ya, yang pertama bisa terjadi radang ususnya itu jadi infeksi. Nah, itu berbahaya karena usus ini kan tempat kita mengeluarkan BAB. Jadi bisa lama-kelamaan malah BAB-nya itu jadi terganggu. Nah, kebayangkan badan kita jadi penuh racun dan penuh toksin tuh karena tidak bisa mengeluarkan BAB tersebut. Dan bahayanya lagi kanker kolon atau kanker usus besar kalau kita konsumsi serat itu kurang. Jadi kanker kolon ini paling banyak ditemukan pada usia 40 tahun ke atas dan mayoritas sih lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi pasien-pasien yang saya juga pernah menemukan ya, pasien-pasien yang memang dia kanker kolon, kalau memang ditanya nih history makannya itu seperti apa, riwayat makannya, rata-rata mereka itu tidak makan sayur dan tidak makan buah. Jadi makannya hanya karbohidrat dan hanya makan daging terus, seperti itu. Dan itu bisa memicu kanker nantinya. Berarti serat memang benar-benar penting banget ya? Iya benar, dan bahkan biasanya tuh saya kalau dapat pasien kayak gitu, saya langsung edukasi anak-anaknya juga. Tuh makanya dari sekarang jangan lupa makan sayur dan makan buah gitu, karena lihat papanya sampai kena kanker usus besar, contoh gitu, karena anaknya kan ngikut gitu, dia ngeliat orang tuanya nggak pernah makan sayur buah, anaknya juga nggak pernah makan, dan itu berbahaya juga buat anaknya nantinya. Dan itu bisa bahaya dok ya? Nah, bahaya. serat itu bisa membersihkan itu semua? Bisa membersihkan dan membantu jangan sampai kantong-kantong itu terbentuk gitu, makanya serat ini sangat penting untuk mencegah terjadinya hal tersebut juga. Oh, oke. Tadi kan dokter bilang bahwa apa kalau misalnya kita konsumsi serat dia bisa memperlancar pencernaan. Iya. Oh, misal kayak ini itu contoh misalkan ada nggak dok pasien yang misalkan selama ini kan dia nggak tahu tentang serat, dia makannya berantakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Tiba-tiba kan dokter bilang, oh ini harus makan serat karena serat begini pas dikonsumsi dia bisa benar-benar sering bolak-balik ke WC gitu dok. Apakah karena itu terlalu banyak zat-zat sisa makanan yang menempel atau gimana dok? Jadi kalau untuk yang awal-awal mengkonsumsi serat tinggi itu biasanya wajar-wajar aja untuk ke belakangnya jadi lebih sering karena ibaratnya usus tersebut dicuci ya, dibersihkan gitu. Tapi biasanya lama-kelamaan sih frekuensinya akan menurun dengan sendirinya. Dok, sekali ini dok, mumpung lagi kesini kan sama dokter, saya mau konsultasi sama produk saya ini dok yang namanya Flimty dok. Kita mau fokusin ke minuman serat dok. Dokter bisa bantu jelasin saya nggak ya dok ya? Komposisinya, benefit-benefitnya apa aja, gunanya untuk apa aja, apakah benar gitu? Ya, jadi ini kan komposisinya banyak ya. Ada sekam psyllium, bubuk raspberry, strawberry, bit merah, bayam, manggis, ekstrak anggur, delima, asam kandis, goji berry, inulin, lycopene. Wah, ini banyak banget nih ingredientsnya dan mayoritas yang ada di sini adalah semuanya ini sumber serat. Terutama psyllium khasnya itu mengandung 85% serat yang larut air. Jadi dia sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Dan yang lain-lainnya nih yang seperti raspberry, strawberry, bit merah, manggis, nah asam kandis juga ini semua adalah sumber antioksidan juga selain dari serat gitu. Antioksidan ini fungsinya di tubuh juga banyak ya. Dia bisa menangkal radikal bebas, bisa mencegah kanker, bisa memperbaiki kulit, mencegah penyakit jantung. Jadi fungsinya itu banyak. Jadi tadi intinya di sini tuh serat ya dok ya isinya? Iya. Campuran buah sayur. Iya, jadi di sini intinya mayoritas komposisi utamanya itu adalah sumber serat. Nah, jadi di sini tadi kan ada sekam psyllium ya. Ternyata psyllium ini oleh FDA atau Food Drugs Administration ini ternyata juga sudah direkomendasikan untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga mencegah resiko penyakit jantung koroner. Nah, oleh FDA sendiri dianjurkannya adalah mengkonsumsi psyllium ini 7 gram per hari. Oke. Jadi ini udah ada penelitiannya dok memang ya? Ya, jadi penelitiannya ini sendiri juga sudah banyak ya dan sudah dilakukan juga pada manusia nih penelitiannya. Dok, jadi bisa dijelasin nggak sih fungsinya produk ini tuh kurang lebih bisa ngapain aja dok? Nah, jadi produk ini karena dia merupakan sumber serat ya, jadi sangat baik nih yang pertama untuk mencegah peningkatan berat badan, lalu untuk melancarkan saluran pencernaan dan mencegah konstipasi, baik juga untuk menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol. Penelitiannya itu ada semua ya dok? Penelitiannya ada, jadi saya sudah mencari nih. Wah.
Nah, ini ada satu penelitian yang dia mengkaitkan serat terhadap gula darah. Nah, ini saya bacakan ya. Jadi gini, yang diteliti adalah 40 pasien diabetes usianya di atas 35 tahun. Dibagi 2 grup nih, 20 dikasih serat larut 10,5 gram per hari dan 20-nya lagi dikasihnya placebo, ibaratnya nggak ada isinya gitu. Nah, lalu dilihat setelah 8 minggu apa yang terjadi terhadap gula darahnya. Ternyata kadar glukosa puasa ini menurun pada orang yang mendapatkan serat. Jadi menurunnya tadinya sebelumnya rata-rata 163, terus setelah dilakukan penelitian diperiksa lagi jadi 119. Kadar HbA1c-nya pun juga menurun dari 8,5 jadi 7,5. Jadi nih di produknya Dennis ini kan merupakan minuman sumber serat ya. Jadi tentunya fungsinya itu juga berfungsi seperti serat pada umumnya nih. Yang pertama tadi dia bisa mengikat lemak, bisa mengikat gula, lalu bisa mengikat kolesterol dan juga bisa memperlancar pencernaan. Jadi sangat baik untuk pasien-pasien atau untuk orang-orang yang kelebihan berat badan, orang yang susah buang air besar atau mengalami konstipasi. Lalu bisa juga untuk menurunkan kolesterol dan juga mencegah diabetes, dan tentunya serat juga berfungsi untuk mencegah kanker usus. Oke dok. Nah, menurut dokter dok, produk ini saya mau konsul juga sih. Bagusnya diminum berapa kali? Kalau lihat di sini ya, seratnya kan sekitar 3 gram. Nah, kalau mengikuti anjuran dari FDA atau dari penelitian-penelitian yang ada, bisa dikonsumsi sampai 7 gram per hari. Ibaratnya kalau mengkonsumsi produk ini bisa diminum 2 saset sehari. Jadi misalnya pagi sama malam. Kalau dari penelitian yang ada, ini dia diminum sebelum makan. Karena ibaratnya bisa melapisi saluran cerna dulu. Jadi dia sudah siap gitu menerima makanan yang akan kita makan setelahnya. Oh, jadi kasarnya serbuk, ini kan minuman serbuk ini kan dok, diminum sebelum makan, kasarnya biar si minuman serat ini melapisi usus atau saluran cerna, ya. Jadi baik itu lambung dan usus. Lalu nantinya begitu masuk makanan tersebut sudah siap berikatan dengan serat yang sudah diminum sebelumnya. Lalu ditarik lah tadi yang... Lalu ditarik dan dibuang melalui BAB. Yang ditarik tadi yang tadi ya dok ya, minyak, lemak, gula, lalu kolesterol gitu. Oke. Menurut dokter ini cocok buat siapa aja dok? Kalau menurut saya ya, ini cocok sih untuk orang dewasa sehat, ini boleh dikonsumsi. Dan juga kalau untuk yang diabetes pun masih boleh karena gulanya juga pakai stevia ya, jadi aman nih dikonsumsi. Dan untuk yang kolesterol pun juga boleh. Produk ini juga bagus nih untuk orang-orang yang obesitas, yang sedang program menurunkan berat badan. Di jalan-jalan suka kuliner nih, nah boleh tuh setelahnya kan berat badannya harus segera dikembalikan. Nah boleh minum minuman yang seratnya tinggi untuk membuang yang tadi, yang terlalu banyak tadi. Dan juga untuk orang-orang yang tadi yang sulit buang air besar, boleh juga dikonsumsi. Ada nggak sih dok nasihat lah dari dokter untuk pasien-pasien dokter yang nonton video ini mungkin, atau untuk semua nasihat aja dok? Oke, jadi yang pertama serat ini sangat baik ya untuk kesehatan kita, dan kita memang direkomendasikan makan serat itu mencapai 25 sampai 30 gram per hari. Jadi jangan sampai kurang konsumsi seratnya. Dan yang pasti tetap terapkan pola hidup sehat. Karena percuma udah minum segala macam, misalnya minum produk serat, tapi makannya berantakan terus nih, nggak pernah dijaga gitu. Kalau sesekali aja berantakan, misalnya lagi liburan, ya oke lah, tapi segera kembalikan ke pola hidup yang sehat. Memang semuanya itu tetap kembali ke pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat ya dok ya? Benar. Semuanya suplemen itu cuma tambahan doang ya dok? Semuanya hanya tambahan. Oke. Thank you dokter. Oke. Boleh konsul ke dokter hari ini.